Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki. Saya dari kelas F23, angkatan 23. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah pemrograman internet. NIM saya 23030110144. Nama proyeknya Riki Game Hub dan video ini dibuat pada tahun 2025. Untuk latar belakang, kenapa saya buat project ini Riki Game Hub pertama ya karena dilema yang saya alami sendiri ya. Saya sebagai seorang gamer, eh, sebenarnya gamer itu katanya kan diakui ya, bukan mengakui, tapi kita kesampaikan saja hal tersebut. Saya sebagai seorang gamer kadang selalu merasa apa ya, ya itu dilema. Saya terkadang nggak tahu apa yang saya beli ketika membeli sebuah game, entah itu dari Steam, entah itu dari konsol semacam eh, PlayStation atau Switch. Jadi rasanya itu saya membeli lotre ya, membeli gacha lah kalau menurut istilah keren zaman sekarang. Jadi pada dasarnya saya tidak tahu ya, apakah gamenya itu seru, apakah storynya itu asik, atau gameplaynya asik, atau visualnya cantik, atau performanya nyaman ya, FPS-nya stabil. Terus apakah game tersebut yang paling penting ya, apakah uang yang kita keluarkan itu sepadan dengan apa yang dengan experience yang akan kita dapatkan. Jadi ya mungkin itu latar belakang kenapa saya membuat project ini Ricky Game Hub. Karena apa ya, kita tidak bisa sepenuhnya percaya kepada developer-developer besar dengan segudang reputasi, karena terkadang ya mereka, bukan terkadang, sering membuat kita kecewa. Contohnya kayak game Monster Hunter Wild yang belakangan ini rilis besutan Capcom. Game ini benar-benar hype, benar-benar diantisipasi ya sama pecinta franchise ini. Bahkan saking hype-nya, di hari kedua atau ketiga game ini playernya secara bersamaan tiga juta player aktif secara bersamaan. Tapi ya banyak player yang kecewa karena performanya di luar ekspektasi, karena eh, untuk standar tahun 2025 visualnya itu sangat mengecewakan pertama. Dan yang tadinya untuk visual yang masih bisa toleransi lah ya, tapi performa itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi karena gamenya itu ya dikit-dikit crash, dikit-dikit frame drop di mana-mana, dan itulah yang membuat penjualannya semakin kesini semakin menurun. Jadi itu latar belakang kenapa saya membuat project ini. Untuk pemaparan teknologi ya tentu saja HTML. HTML itu kan adalah fondasi dalam sebuah web ya, menyusun semua konten halaman seperti meletakkan kerangka rumah. Untuk selanjutnya ya CSS. Di sini saya menggunakan grid. Ya, selanjutnya ada Flexbox untuk navigasi agar semua konten tersusun rapi dan lurus ya. Kalau tidak salah navigasinya itu saya ada di pojok kanan. Selanjutnya ada efek timbul menciptakan kesan terangkat melalui box shadow agar ulasan terlihat menonjol dan penting. Kalau tidak salah ini ada di halaman ulasan. Selanjutnya membuat card terangkat halus saat kursor disentuh, jadi ada semacam efek hover ketika uh, kursor menyentuh card. Selanjutnya JavaScript menggunakan ES6++ merujuk pada standar JavaScript modern yang mencakup ES6 6 pembaruan pada tahun 2015, update besar-besaran ya. Setahu saya pada update ini JavaScript mengenalkan fitur baru kayak apa ya, let's dan cons. Jadi
Dua fitur ini menggantikan pembuatan variabel dengan var. Karena setahu saya pembuatan variabel dengan menggunakan var itu sudah tidak relevan lagi dalam penulisan JavaScript modern karena skopnya itu gak aneh. Kita bahkan bisa memanggil variabel dengan var bahkan ketika variabelnya tersebut belum dideklarasikan sama sekali. Jadi kan itu aneh ya. Selanjutnya ada raw function, ini juga fitur baru, function dengan penulisan yang lebih ringkas. Karena kan sebelum adanya ESX++, function di JavaScript itu ada dua. Ada function declaration, ada juga function expression. Dan apa ya? Selanjutnya ada apa ya? Oh ya, ada template literal. Ini adalah sebuah fitur yang menurut saya sangat powerful ya. Karena dengan fitur ini kita bisa menyisipkan variabel argumen dalam sebuah function. Bahkan kita bisa menyisipkan function ke dalam string. Dan karena hal tersebutlah menurut saya ya fitur ini template literal ini sangat-sangat powerful. Selanjutnya di dalam penulisan JavaScript-nya ada slider. Ini untuk mengatur apa ya, slide slow otomatis atau manual untuk menampilkan highlight utama di dalam halaman beranda. Jadi nanti di halaman beranda itu ada slider untuk menampilkan gambar-gambar testimoni testimoni orang-orang fiktif untuk uh, testimoni kenapa mereka puas setelah bergabung di Game Hub. Selanjutnya ini di beranda ada PC gaming, ada berita, ada ulasan. Sebentar, ulasannya ada dua. Kalau sepertinya saya salah nulis ya. Ada tentang dan ada juga kontak. Beranda. Mungkin saya langsung saja ya buka VS Code. Live server. Nah, ini slider yang saya sebutkan tadi untuk menampilkan gambar-gambar atau orang-orang fiktif ya, testimoni. Ada untuk kodenya, sebentar mana ini. Di sini ada sebuah function, function yang di dalamnya ada function lagi. Karena ya JavaScript itu kan isinya function semua ya. Dan di dalam slider ini ada DOM. Jadi kita mengambil elemen yang ada di dalam HTML menggunakan query selector dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Ada variabel slide, slide ini itu untuk gambar. Ada tombol kiri ini untuk tombol sebelumnya. Sebentar, mana tombol kiri? Tombol kiri ini di sini. Selanjutnya tombol kanan. Tombol kanan itu untuk tombol selanjutnya dan ada juga dot container. Dot container ini diperlukan ketika saya mau membuat sebuah button baru dan saya menggunakannya ketika membuat function membuat dot. Ada juga let current slide. Current slide ini untuk apa ya? Slide yang sedang aktif dan saya inisiasi nilainya dengan 0. Dan max slide itu slide maksimal. Gambarnya ada 3. Jadi slides dot length. Jadi slide yang panjangnya 3. Length itu kan merujuk pada panjang slide. Selanjutnya ada function membuat dot. Di sini saya menggunakan for each. Kenapa? Karena for each itu setahu saya tidak membuat array atau variabel baru. Jadi menurut saya ini cocok dengan kasus yang dengan bukan kasus sih. Dengan ya pokoknya sangat cocok ketika kita
Dan ini untuk dot container. Jadi ini teh semacam function yang for each ini adalah sebuah iterasi atau pengulangan atau looping. Jadi function ini menyisipkan button ke dalam sebuah slide yang diiterasi. Jadi eh, terciptalah sebuah dot-dot yang baru. Dot ini 3 menggunakan iterasi for each. Dan ini adalah apa ya? Template literal ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah sebuah fitur yang sangat powerful karena kita bisa menyisipkan argumen ini ke dalam sini. Selanjutnya ada dot yang aktif, function dot aktif. Jadi pertama saya akan mengambil dulu eh, kan di sini saya membuat kelas baru, terus saya ambil di sini, terus saya menggunakan perulangan lagi menggunakan for each argumennya dot. Selanjutnya ia itu menghapus kelas CSS dots dot aktif dari semua tombol titik. Dan untuk ini dia kemudian memilih hanya tombol titik yang sesuai dengan nomor slide, menambahkan kelas relat sehingga tombol tersebut terlihat berbeda, misalnya lebih terang atau lebih berwarna. Sebentar, ini mungkin saya ada sedikit kesalahan dalam CSS-nya karena ketika dotnya aktif warnanya sama. Mungkin itu ada kesalahan di CSS-nya. Untuk ini ada selanjutnya ada function go to slide. Ini adalah inti dari perpindahan slide. Fungsi ini memindahkan semua slide menggunakan properti CSS translate egg. Jadi ini teh menghitung posisi horizontal untuk setiap slide berdasarkan 100 kali ini itu untuk indeks. Selanjutnya slide kali persen. Jadi logikanya gini, jika slide saat ini bernilai 0, maka slide 0 akan berada pada posisi 100 kali dalam kurung 0 kurangi 0, dan posisinya itu adalah ada di 100%. Dan untuk slide 1 ada 100 kali dalam kurung 1 kurangi 0 sama dengan 100. Dan untuk slide 2 eh, dia akan bernilai 200%. Dan jika slide-nya itu ada dan jika slide-nya itu 1, maka slide 0 akan berada di 100 kali dalam kurung 0 kurangi 1, kan hasilnya dari minus 100. Dan dia apa ya, mundur ya. Dengan cara ini slide yang karena slide-nya sama dengan i akan memiliki translate 0% dan terlihat di layar, sementara yang lain akan bergeser ke kiri negatif atau ke kanan positif. Untuk next slide ini adalah fungsi untuk ketika kita menekan tombol ini, tombol kanan. Next slide. eh, ini itu untuk mengecek jika karena slide itu kan slide yang sedang aktif, sudah merupakan slide terakhir atau max slide minus 1. Kenapa minus 1? Kan setahu saya length itu basisnya bukan desimal ya, jadi dia 1, 2, 3. Sedangkan ini kan
Slider ini bentuknya array. Jadi array itu kan basisnya desimal 0, 1, 2. Jadi kalau kita kurangi satu, ya dia kembali lagi ke dalam basis desimal, ya. Dan jika iya, ia kembali ke nol. Jadi di sini dia membentuk looping yang tidak berujung. Dan di sini kita panggil dot yang aktif dan go to slide. Untuk frame slide dia ini untuk apa ya? Bentuk tombol selanjutnya atau tombol kanan untuk mengecek apakah pertama ya, current slide itu apakah sudah nol. Jika iya, maka current slide sama dengan max slide minus 1. Jadi si max slide-nya itu dia bakal terus turun ya, misal dari 2 ke 1 terus ke 0. Ini untuk menginisiasi pertama ketika apa ya? Ketika hmm, pertama kita mereload halaman. Jadi function-function ini langsung aktif. Ini untuk kode HTML-nya. Ini adalah halaman konsol game. Jadi halaman ini dibuat apa ya? Ketika kita mau membeli konsol yang apa ya? Dengan pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Pertama ya PlayStation ini kan yang dijual itu game-game eksklusif. Selanjutnya Xbox ini kan dia juga setahu saya terhubung dengan Steam. Jadi game yang sudah kita beli di apa di Xbox bisa kita mainkan juga di apa di Steam. Selanjutnya untuk Nintendo Switch ini kan apa ya? Hmm, dia konsol yang hybrid. Ya bisa juga disebut sebagai home console, bisa juga disebut sebagai portable console. Untuk PC gaming halamannya ya ini mungkin sebagai bahan pertimbangan ketika kita mau merakit sebuah PC. Untuk berita ini ya berita terkini gaming. Di sini ada GTA 6 resmi ditunda lagi karena apa ya? Ditunda lagi pada tahun 2026. Ada juga ulasan ya ini adalah apa ya? eh Highlight yang saya adalah apa ya? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semacam bukan apa ya? Fitur lah, yang fitur utama yang ada di project ini membuat ulasan mengenai game-game keluaran terbaru. Selanjutnya ada tentang selanjutnya ada kontak. Ini untuk HTML berita, halaman berita. Ini untuk konsol.
Mungkin itu saja presentasi dan demonstrasi proyek dari website Triki Gamab ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen atas kesempatan yang telah diberikan selama proyek ujian tengah semester ini berlangsung. Semoga proyek ini dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.